kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini membahas alur cerita film yang berjudul Just Like Heaven. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang baru saja pindah ke sebuah apartemen, yang dimana di sana ia dihantui oleh sosok arwah dari penyewa apartemen sebelumnya. Lantas bagaimanakah pria ini menghadapi arwah tersebut? Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Di awal scene kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Dr. Elizabeth. Ia merupakan seorang dokter magang yang amat sangat totalitas dan menyukai pekerjaannya. Ia bahkan rela bekerja selama kurang lebih 24 jam tanpa ingat waktu untuk menyelamatkan nyawa pasien-pasiennya. Bahkan Ellie pun sampai tak punya waktu untuk kehidupan pribadinya, untuk bergaul dengan temannya atau sekedar berkencan dengan pria. Sebab itulah Abby sang kakak menelponnya dan meminta Ellie untuk datang ke rumahnya dan bertemu dengan seorang pria yang akan dikenalkan kepadanya. Namun Ellie yang sangat sibuk dengan pekerjaannya menolak ajakan Abby. Hingga beberapa saat kemudian ia pun menutup telepon dari sang kakak dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Ketika Ellie sedang asik bekerja, tiba-tiba saja ia dipanggil oleh atasannya yaitu Dr. Wallace. Dr. Wallace pun secara mendadak menyatakan bahwa Ellie sudah ditetapkan sebagai dokter tetap di rumah sakit karena kinerja kerjanya yang menurut Dr. Wallace sangat bagus. Ellie yang sangat senang pun lantas diminta Dr. Wallace untuk pulang dan beristirahat. Dan dengan senang hati Ellie pun bergegas pulang. Ellie yang sedang dalam perjalanan pulang pun bermaksud memberi kabar gembira kepada Abby kakaknya bahwa dirinya sudah menjadi dokter tetap di rumah sakit tempat ia bekerja. Namun tak berselang lama tiba-tiba mobil yang ia kendarai menabrak truk. Di scene selanjutnya kita akan melihat seorang pria yang bernama David yang sedang mencari apartemen baru untuk tempat tinggalnya. Namun setelah beberapa kali melihat-lihat apartemen pilihannya, tidak ada satupun yang menarik di hatinya. Sampai suatu ketika ia tak sengaja mendapatkan brosur apartemen yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Dan setelah melihat-lihat apartemennya, David pun merasa cocok. Ia pun lantas memutuskan untuk menyewa apartemen tersebut. I like the couch. The couch. Di malam harinya terlihat David yang masih frustasi dengan kepergian sang istri, memutuskan untuk meminum beberapa kaleng bir. Namun betapa terkejutnya David ketika ia melihat sosok perempuan yang merupakan Elizabeth, yang tiba-tiba saja muncul dan meminta David untuk segera meninggalkan apartemen tersebut, karena sesungguhnya pemilik apartemen tersebut adalah dirinya. David yang merasa telah ditipu oleh pihak apartemen pun lantas ingin membicarakan persoalan ini baik-baik dengan Elizabeth. Namun entah mengapa tiba-tiba saja Elizabeth menghilang, yang membuat David mengunci semua pintunya. Karena kemungkinan saja di pikiran David, Ellie adalah orang jahat. Hello? David yang merasa ada kejanggalan dengan apartemennya pun lantas menceritakan kejadian tersebut pada sahabatnya. Yang mana sahabat David pun lantas berasumsi bahwa kemungkinan David sedang berhalusinasi karena dirinya terlalu banyak minum dan mungkin saja ia frustasi setelah sepeninggalan istri tercinta 2 tahun yang lalu. Di malam harinya, ketika David sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Elizabeth kembali, yang terlihat marah dan mengancam akan melaporkan David kepada pihak berwajib karena telah sembarangan tinggal di apartemen orang lain. Ketika Elizabeth hendak menelpon polisi, ternyata ia tidak bisa memegang telepon tersebut. Ia pun lantas berusaha berkali-kali mencobanya, namun tetap saja gagal. David yang melihatnya pun terlihat ketakutan, ditambah dengan melihat Elizabeth yang bisa menembus tembok. Keesokan harinya, David yang penasaran sekaligus ketakutan berusaha untuk mencari tahu siapa pemilik apartemen sebelumnya. Namun karena keterbatasan informasi, ia pun lantas pergi ke toko buku setempat untuk mencari buku tentang hal-hal gaib. Sang penjaga toko yang melihat keberadaan David pun lantas menanyakan perihal kemungkinan David yang pernah melihat penampakan.
Ia pun lantas menyarankan David untuk membeli buku cara memanggil arwah, dan David pun menyetujuinya. Sesampainya di rumah, ia pun langsung mempraktekkan cara yang ada di dalam buku tersebut. Dan tak berselang lama, sosok Elizabeth pun datang. David pun lantas segera menyadarkan Ellie yang sepertinya tak menyadari bahwa dirinya sudah berada di alam yang berbeda. Namun tetap saja, Ellie tak mengindahkan perkataan David dan masih percaya bahwa ia masih hidup. Sampai Elizabeth pun menyadarinya saat tubuhnya menembus meja. Tapi tetap saja, meski menyadarinya, Elizabeth tetap ingin David pergi dari apartemennya. Sehingga ia pun menguntit kemanapun David berada. David yang sangat merasa terganggu dengan keberadaan Elizabeth pun berusaha untuk mengusirnya. Sehingga ia memanggil pendeta dan paranormal lainnya untuk mengusir arwah Elizabeth. Namun tetap saja usahanya sia-sia. Elizabeth tetap berada di sampingnya. Sampai akhirnya David pun memanggil penjaga toko buku yang ditemuinya beberapa hari sebelumnya. Sang penjaga toko itu pun tak bisa melihat Elizabeth. Namun ia hanya bisa mendengar dan merasakan keberadaannya. Ia pun lantas meminta David untuk mengalah pada Elizabeth untuk pergi meninggalkan apartemen tersebut. Karena menurutnya Elizabeth tidak akan pergi begitu saja. Petugas toko itu pun lantas menyatakan bahwa dirinya yang tak bisa mengusir Elizabeth karena dirinya yang baru pertama kali melihat arwah yang betul-betul masih seperti hidup, belum sepenuhnya berpulang. Mungkin karena ada sesuatu yang membuatnya mengapa masih belum benar-benar berpulang. Tidak hanya sebatas itu saja, penjaga toko itu pun meminta David untuk melepas aura gelap yang ada di tubuhnya, di mana aura gelap tersebut disebabkan karena David yang belum menerima dengan lapang dada kepergian istrinya. Elizabeth yang melihatnya pun mengira bahwa David telah dicampakkan oleh wanita. Lantas ia pun mengolok-oloknya, sehingga David pun pergi meninggalkannya. Seperginya David, penjaga toko tersebut berusaha mengingatkan Ellie kalau bercanda itu ada batasnya, dan tidak harus mengolok orang yang sudah meninggal. Elizabeth yang mengetahuinya pun segera meminta maaf kepada David. Ia pun meminta maaf atas ketidaktahuannya pasal istri David yang telah meninggal. Singkat cerita, Elizabeth yang tak ingat satupun kejadian yang menimpanya, berusaha meminta bantuan David untuk mencari tahu siapa sebenarnya ia, dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Karena Davidlah orang satu-satunya yang bisa melihat keberadaannya. David pun lantas berusaha mencari informasi tentang Elizabeth kepada tetangganya. Namun sayang, karena Elizabeth yang terlalu sibuk kerja membuat dirinya tidak terlalu kenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, yang tentu saja membuat tetangganya tidak mengenalinya. Sampai pada saat di mana Elizabeth dan David sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba saja Elizabeth teringat ketika melihat restoran yang dulu selalu dia idam-idamkan untuk makan di sana. Namun ia tidak pernah ada waktu untuk mewujudkannya. Ketika ia melihat-lihat sekeliling restoran tersebut, tiba-tiba seorang pengunjung di sana pingsan dan tidak bisa bernafas. Seketika naluri seorang dokternya pun muncul. Ia pun lantas memberikan arahan kepada David untuk segera membantu pengunjung tersebut. Hingga pada akhirnya, pengunjung restoran itu pun bisa diselamatkan dan bisa kembali bernafas lagi. Dan ingatan Elizabeth pun ikut kembali, yang mana ia tahu bahwa dirinya adalah seorang dokter. Terlebih saat manajer kafe menyebutkan bahwa pengunjung tersebut akan dibawa ke rumah sakit Saint Matthew, yang merupakan tempat Elizabeth bekerja. Mereka pun lantas bergegas ke rumah sakit tersebut. Sesampainya mereka di rumah sakit, David pun mencari informasi tentang Elizabeth. Yang ternyata Elizabeth telah mengalami kecelakaan sejak 3 bulan yang lalu, yang mana sekarang ia mengalami koma pasca kecelakaan tersebut. Elizabeth yang mendengarnya pun sontak langsung teringat dengan kejadian tersebut. David pun lantas meminta Elizabeth untuk mencoba memasukkan rohnya kembali ke tubuhnya. Namun sayangnya setelah beberapa kali mencoba, roh dan tubuh Elizabeth seakan tidak bisa menyatu. Dan pada akhirnya, Elizabeth pun lantas memutuskan untuk berada bersama dengan tubuhnya yang sedang koma. Sedangkan Dave diminta untuk segera pulang karena batas jam jenguknya yang sudah lewat. Singkat cerita, Elizabeth dijenguk oleh Abby dan 2 keponakan perempuannya. Elizabeth terlihat sangat senang sekali. Ia pun lantas mencoba untuk berkomunikasi dengan sang kakak. Namun sayang, Abby tak dapat melihatnya.
Selang beberapa saat kemudian datanglah Dr. Rustan, dokter pengganti Elizabeth yang ingin berbicara dengan Abby. Yang mana Dr. Ruston meminta Abby untuk menandatangani surat pelepasan mesin penunjang kehidupan Elizabeth agar Ellie tidak merasakan sakit lagi. Elizabeth yang melihatnya pun lantas meminta pada Abby untuk tak melakukannya, karena dirinya yang masih ingin hidup. Abby yang mungkin saja bisa merasakan kehadiran saudaranya pun masih mempertimbangkan keputusan tersebut. Keesokan harinya, terlihat David membawa Elizabeth ke sebuah estate yang di dalamnya terdapat kebun bunga. Dan ternyata kebun bunga tersebut milik David, yang juga merupakan seorang arsitek kebun. Elizabeth yang melihatnya pun terlihat sangat menyukainya. Bahkan Elizabeth pun bercerita kalau dirinya pernah bermimpi berada di kebun ini. Terdengar aneh, tapi sungguh nyata. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba David ditelepon oleh sang pengelola apartemen, yang mana memberitahukan bahwa kontrak apartemen David yang akan diperpanjang karena pemilik sebelumnya koma, dan akan segera dilepas mesin penunjang hidupnya. Lantas David dan Elizabeth pun bergegas mendatangi kakaknya Elizabeth. Oh, her middle name is Ellen, but in the 3rd grade she told everybody it was Leia. She's lactose intolerant? Sesampainya mereka di rumah Abby, David pun meminta Abby untuk menunda penandatanganan tersebut. Namun sayangnya mereka sudah terlambat, karena Abby yang sudah menandatanganinya terlebih dahulu. Yang berarti maka besok siang adalah hari di mana mesin penunjang kehidupan Elizabeth akan dilepas. David pun lantas mencoba menjelaskan kehadiran Elizabeth yang sudah ada di sebelahnya, yang meminta untuk Abby segera ke rumah sakit dan membatalkan rencana tersebut. Namun tetap saja, Abby tak percaya pada David. Ia pun lantas mengusirnya. I'll chop you! I swear I will chop you! Keep going! Setelah mereka pergi, ternyata anak Abby yang paling kecil bisa melihat Elizabeth. Sehingga ia menanyakan pada ibunya, apakah bibinya ingin menambah teh lagi? Lantas Abby yang mendengarnya pun menjadi percaya dengan apa yang dikatakan David. Di scene lainnya, terlihat David sedang mencari cara agar orang lain bisa membantunya bicara dengan kakaknya Elizabeth, yang mana agar semua yang ia katakan dapat dipercaya oleh Abby. Ia pun lantas mendatangi lagi sang penjaga toko buku tersebut, berniat untuk meminta pertolongannya. Namun sayangnya penjaga toko itu tak dapat membantunya. Ia hanya mengatakan jawaban yang mengambang. Yang ia ingin David mencari tahu, mengapa hanya ia yang dapat melihat Elizabeth. Singkat cerita, mereka pun kembali ke apartemen David. Terlihat David yang mulai menyukai Elizabeth. Ia pun berusaha untuk mencari cara agar bisa menggagalkan rencana Dr. Rustan. Namun di sini Elizabeth pun lantas tak ingin melawan takdir, jika memang ia nanti ditakdirkan harus pergi untuk selama-lamanya. Elizabeth pun meminta kepada David untuk menghabiskan sisa waktunya bersama-sama, bukan dengan liburan, juga bukan memandangi indahnya malam, melainkan hanya dengan memandangi wajah David. Mereka pun saling memegang tangan dan mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Keesokan paginya, ketika David terbangun dari tidurnya, tiba-tiba ia mempunyai sebuah ide gila, yaitu mencuri tubuh Elizabeth dari rumah sakit. David pun lantas meminta panduan dari Elizabeth dan serta mengajak sahabatnya untuk menjalankan misinya. Sesampainya mereka di rumah sakit, Elizabeth pun menuntut David untuk mengambil apa saja keperluan untuk menunjang kehidupan Elizabeth, yang akan dipakainya setelah mengambil tubuh Elizabeth nanti, seperti pengukur, tensi, ventilator, dan lain-lain. Sahabat David yang melihatnya pun meminta David supaya berhenti berhayal dengan teman imajinasinya. Namun David pun lantas mengatakan bahwa semua yang ia lakukan ini karena dirinya yang mencintai Elizabeth. Dan di saat mereka akan memindahkan tubuh Elizabeth, tiba-tiba saja sahabat David terkejut. Ternyata ia mengenali Elizabeth, yang mana Elizabeth adalah wanita yang akan dikenalkannya pada David pada malam itu. Namun sayangnya pertemuan itu harus batal, dikarenakan Elizabeth yang mengalami kecelakaan. Dan itulah mengapa alasan Elizabeth hanya bisa dilihat oleh David, yang mana David adalah pria yang harusnya ditemui Elizabeth sebelum kecelakaan. Dan sangat kebetulan sekali, bahwa Jack, sahabat David, adalah mantan dari kakak Elizabeth. Ia pun lantas menyadari bahwa ternyata penglihatan David bukan sekedar imajinasi, melainkan nyata. Mereka pun lantas segera membawa tubuh Elizabeth.
Namun sayangnya sebelum mereka berhasil keluar dari rumah sakit, ternyata Dr. Rustan pun melihat dan mengetahui niat mereka. Sehingga ia pun segera memanggil keamanan untuk menangkap mereka. David pun terlihat berlari, berusaha menghindar. Namun pada akhirnya, David pun digabung oleh beberapa penjaga rumah sakit, sehingga ia tidak bisa kemana-mana. Oh shit. Di saat David hanya bisa terdiam, David pun segera tersadar kalau selang pernapasan Elizabeth ternyata sudah terlepas. Sehingga Elizabeth pun sudah mendekati masa-masa sekaratnya. Nadinya perlahan melemah, bahkan rohnya pun mulai memudar. David yang tak ingin kehilangan Elizabeth pun lantas segera memberikan nafas bantuan. Namun pada akhirnya jantung Elizabeth pun berhenti. Stay with me. Namun beberapa saat kemudian keajaiban pun terjadi, di mana detak jantung Elizabeth dimonitor hidup kembali, yang mana membuat orang-orang yang ada di sana bingung. Dan ajaibnya, Elizabeth juga tiba-tiba saja terbangun dari koma panjangnya. Namun sayangnya Elizabeth yang terbangun hanya bisa mengingat dan mengenali Abby, dan sama sekali tidak mengenal David. David pun berusaha memberikan beberapa ingatan memori yang mungkin saja dapat diingatnya. Namun Elizabeth tetap tidak bisa mengingat sama sekali. David pun harus menerima kenyataan tersebut. Lantas ia pun pergi meninggalkan Elizabeth. David yang patah hati pun lantas juga pergi meninggalkan apartemennya, karena pemilik sebelumnya yaitu Elizabeth yang akan segera meninggali apartemen tersebut. Namun sebelum itu, ia membuat rancangan kebun bunga di atas apartemen tersebut, di mana Elizabeth yang datang pada akhirnya mengingat kembali semuanya. Dan pada akhirnya ia pun hidup bersama dengan David, dan film pun berakhir dengan happy ending. Buat semua sobat Egi Movie yang kalian pengen aku ngebahas alur cerita film yang kalian sukain, kalian bisa ya komentar di bawah ini dengan kalimat yang bijak pastinya ya. Oh iya, see you next time in the next video. Bye bye.